Shalom orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan saya bahwa kita semua aman dalam perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin bahwa apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kalau di video sebelumnya kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai orang Samaria yang murah hati. Kali ini saya rindu untuk kita merenungkan kembali satu kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih buat kita semua. Dari kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang saya pilih bagi kita pada hari ini berbicara mengenai pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pengampunan adalah sebuah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, namun sangat sulit untuk kita lakukan. Apalagi jika diperhadapkan dengan pribadi yang sama, yang seringkali melakukan sesuatu yang menyinggung, bahkan menyakiti kita. Akan sangat sulit sekali bagi kita untuk memberi pengampunan. Namun pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai pengampunan. Kita akan melihat mengapa kita harus mengampuni, berapa kali kita harus mengampuni, dan bagaimana jika kita tidak mengampuni orang lain. Hal menarik Bapak Ibu jika kita lihat di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Petrus dan Yesus sedang membahas mengenai berapa kali harus mengampuni sesama jika ada yang berbuat dosa. Di ayat yang ke-21, Petrus dengan ketidakpuasannya mengenai pengampunan yang diajarkan oleh Yesus di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-15 sampai di ayat yang ke-17. Kenapa Petrus tidak puas dengan pengajaran pengampunan yang diajarkan oleh Yesus? Karena Petrus hidup dan terlatih dalam hukum dan tradisi Yahudi, di mana ajaran para rabi mengajarkan tentang pengampunan cukup diberikan 3 kali saja. Artinya bahwa mengampuni sesama ada batasnya. Walaupun Petrus tahu bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan, dan dia juga belajar tentang pentingnya pengampunan, namun jika melewati batas yang dianjurkan oleh pengajaran yang dianut, maka ia akan membalasnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam Lukas 17 ayat 4, di sana Yesus mengajarkan kepada murid-murid bahwa kamu harus saling menegur jika ada sesamamu melakukan dosa. Bahkan jika dalam satu hari saja dia melakukan dosa sebanyak 7 kali, dan dia juga datang 7 kali untuk menyesal dan meminta maaf, maka wajib untuk mengampuni dia. Berarti bahwa di dalam ajaran Yesus di Lukas 17 ayat 4, pengampunan itu tidak ada batasnya. Petrus datang dengan pertanyaan bahwa apakah pengampunan itu ada batasnya? Apakah pengampunan itu cukup 3 kali seperti yang diajarkan oleh para rabi? Atau mesti 7 kali seperti yang engkau ajarkan di kitab Lukas 17 ayat 4 tadi? Sehingga ketika Petrus datang dengan pertanyaan di ayat yang ke-21 pembacaan kita hari ini, ketika Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Ketika Petrus berkata seperti itu, dalam hatinya bahwa dia sudah melipat gandakan aturan atau ajaran yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi kepada Petrus. Sehingga Petrus dalam hatinya berharap bahwa
Yesus akan setuju dengan hal tersebut. Tetapi di ayat yang ke-22 menarik di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh lihat Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Di dalam terjemahan NIV dituliskan bahwa 77 kali 7 kali. Tetapi di Lembaga Alkitab memberikan terjemahan 70 kali 7 kali. Di sini Yesus tidak bermaksud bahwa kita harus menunggu sambil menghitung kesalahan orang lain sampai angka 77, dan setelah kesalahan yang ke-78 kita melakukan pembalasan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pengampunan bukanlah hitungan matematika. Pengampunan itu juga seharusnya sepenuh hati dan sifatnya konstan, tidak ada batasnya, bahkan tidak terhingga. Pengampunan harusnya menjadi cara hidup setiap orang percaya. Dan balas dendam bukanlah cara hidup murid-murid Yesus, sehingga Yesus menegaskan pengajarannya melalui perumpamaan. Kata hamba dalam ayat yang ke-23 bukanlah budak, tetapi hamba yang melayani raja, yang punya jabatan tinggi seperti pemungut cukai, sehingga mereka itu dipanggil untuk mengadakan perhitungan atas uang yang dipinjamkan untuk dikelola oleh mereka. Kata dihadapkan di ayat yang ke-23 memberi kesan bahwa sepertinya orang ini mencoba untuk menghindar dari pengadilan raja. Kenapa orang ini menghindar dari pengadilan raja? Karena ternyata hutangnya sangat banyak. Hutangnya 10.000 talenta. Sedangkan Raja Herodes saja penghasilannya setiap tahun hanya 900 talenta saja dari seluruh kerajaannya. Sedangkan orang ini hutangnya 10.000 talenta. Bayangkan Bapak Ibu, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Maka 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Berarti bahwa jika upah kerja 1 hari sama dengan 1 dinar, maka orang ini membutuhkan 60 juta hari yang sama dengan 164.384 tahun untuk melunasi semua hutangnya. Dari perhitungan ini saja jelas dia tidak sanggup untuk melunasi hutangnya. Bahkan sampai 7 turunan sekalipun tidak akan bisa. Saat dia tidak sanggup untuk melunasi hutangnya, yang dia perlukan adalah memohon kemurahan hati raja dengan bersujud dan menyembah kepada raja. Ketika orang ini sujud dan menyembah kepada raja, di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa hati raja tergerak oleh belas kasihan. Bahkan raja melakukan hal yang lebih dari apa yang diminta. Hamba itu meminta waktu untuk melunasi hutangnya, walaupun itu tidak akan bisa. Tetapi raja menghapuskannya tanpa syarat. Raja menghapuskan hutangnya tanpa ragu. Bahkan penghapusan hutangnya dia berikan sebagai suatu anugerah. Itulah makna anugerah sesungguhnya, yaitu pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Namun diberikan secara cuma-cuma bukan berarti karena tidak ada harganya, tapi karena terlalu mahal sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membelinya, maka diberikan secara cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga adalah penghutang-penghutang ulung. Hutang kita bukanlah uang seperti hamba itu, tetapi hutang kita adalah dosa. Dan setiap pribadi kita yang tahu betul seberapa banyak hutang dosa kita di hadapan Sang Raja, yaitu Yesus, yang tidak sanggup untuk kita bayar, sehingga seharusnya kita diserahkan ke pengadilan, yaitu neraka kekal,
namun hanya oleh karena belas kasihan Sang Raja, hutang kita dihapuskan dan kita dilepaskan sebagai orang merdeka. Oleh sebab itu, mengapa kita harus mengampuni? Hal yang pertama, karena kita telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Sang Raja. Dan hal yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan adalah sebuah kewajiban. Kenapa saya katakan pengampunan adalah kewajiban? Perhatikan saudara, baru saja hamba pertama ini menerima anugerah pengampunan dan belas kasihan dari Raja atas hutangnya yang sangat banyak itu. Namun ketika ia keluar dan bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya, dia menangkap temannya itu, mencekiknya dan memaksa untuk segera melunasi hutangnya. Padahal jika mau dibandingkan, hutang temannya hanya sebesar 100 dinar dan bisa dilunasi dengan bekerja 100 hari saja. Karena upah kerja pada waktu itu adalah 1 dinar 1 hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, begitu jahat hamba yang telah diampuni itu. Padahal jika diperhatikan, apa yang dilakukan oleh temannya di ayat yang ke-29 sama dengan apa yang dilakukan kepada raja di ayat yang ke-26. Sama seperti dia memohon perpanjangan waktu pelunasan hutangnya kepada raja, temannya juga memohon hal yang sama. Namun ia menolak dan menyerahkan temannya ke dalam penjara sampai dilunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-32 sampai 34, Yesus memberikan sebuah contoh betapa mengerikannya hati yang tidak mau mengampuni. Betapa menyedihkannya hati yang tidak memiliki rasa terima kasih kepada yang telah mengampuninya. Sehingga raja berkata, "Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Dalam hal ini, hamba yang jahat gagal menjadikan pengampunan sebagai cara hidupnya. Padahal dia baru saja menerima pengampunan. Namun hatinya tidak tersentuh oleh kemurahan raja. Sehingga ketika hatinya tidak tersentuh, maka cara hidupnya pun tidak berubah. Dia lebih suka menuntut keadilan, padahal dia sudah dibebaskan dari pengadilan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anugerah yang Allah berikan buat kita sangat besar, tidak bisa kita hitung. Begitulah juga seharusnya pengampunan yang kita beri kepada sesama kita, yaitu pengampunan yang tidak ada batasnya, yaitu pengampunan yang sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Mungkin bagi orang dunia, balas dendam adalah hal yang biasa dan alami. Dan pengampunan adalah sesuatu yang tidak alami buat mereka. Tetapi pengampunan akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah mengalami kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak perlu menunggu orang lain memulai mengampuni. Jika mengampuni sudah menjadi gaya hidup kita, maka kitalah yang harus memulai untuk mengampuni orang lain. Sebab jika kebencian dipupuk dan tidak mau mengampuni, maka kita akan kesulitan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-35, dikatakan bahwa maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi jika kita tidak memberikan pengampunan, maka kita belum bisa mengucapkan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa berkata Bapa kami yang di sorga, sementara kita dan kelakuan kita setiap hari tidak mencerminkan seorang anak. Kita juga tidak bisa berkata bahwa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain, sementara di hati kita masih ada kebencian terhadap orang lain. Jadi setiap orang yang telah mengalami pengampunan
harus siap untuk mengampuni orang lain, dan harus dilakukan dengan segenap hati. Sebab jika kita mengampuni, maka kita dapat menjelaskan kebesaran kasih pengampunan Allah yang telah diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan menceritakan sebuah kisah nyata bahwa pada zaman apartheid, yaitu zaman di mana ada penindasan dan ketidakadilan oleh karena perbedaan warna kulit, yaitu ada golongan kulit putih dan kulit hitam. Pada zaman itu ada seorang wanita berkulit hitam yang berusia kira-kira 70 tahun dengan perlahan bangkit berdiri di ruang pengadilan di Afrika Selatan. Di wajahnya tergores penderitaan yang dialaminya, yaitu suaminya dan anaknya laki-laki dibunuh oleh terdakwa, yaitu Van den Broek, yang telah divonis bersalah di persidangan tersebut. Karena beberapa tahun yang lalu Van den Broek ini, yang merupakan orang kulit putih, datang ke perumahan orang kulit hitam. Di sana dia membunuh dan membakar suami dan anak laki-laki ibu tua tersebut. Dan ketika saat untuk menentukan hukumannya, hakim bertanya kepada ibu tua ini, "Jadi apa yang Anda inginkan sekarang? Apa yang harus dilakukan kepada orang ini yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda?" Wanita tua ini menjawab, "Saya menginginkan 3 hal. Yang pertama, saya ingin dibawa ke tempat suami dan anak saya dibunuh, dan saya akan mengumpulkan debunya dan menguburkannya secara terhormat. Yang kedua, suami dan anak saya adalah satu-satunya keluarga saya. Maka saya ingin Van den Broek menjadi anak saya. Saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke rumah dan melewatkan waktu sehari bersama saya, sehingga saya dapat mencurahkan padanya kasih yang masih ada dalam diri saya. Dan permintaan ketiga saya adalah, saya ingin Van den Broek tahu bahwa saya telah memberi maaf kepadanya, karena Yesus juga mati untuk mengampuni. Begitu juga permintaan terakhir suami saya sebelum dia meninggal. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memeluknya dan menunjukkan padanya bahwa dia benar-benar telah saya maafkan." Ketika ibu tua ini mengajukan 3 permintaannya tersebut, maka semua orang yang ikut dalam sidang tersebut, mereka yang ada dalam ruang pengadilan itu, teman, keluarga, tetangga, bahkan korban penindasan dan ketidakadilan,
sekalian, seberapa besarkah orang lain atau sesama kita membuat kesalahan sehingga kita tidak sanggup untuk mengampuni mereka? Apakah keluarga kita pernah dibunuh, direnggut nyawanya sama seperti ibu tua ini yang harus kehilangan suami dan anaknya? Namun dari kisah ini kita belajar, kita belum pernah mengalami hal yang sama seperti ibu tua ini alami. Tapi dia berani untuk mengampuni orang yang membunuh keluarganya. Bahkan lebih daripada itu, dia mengangkat pembunuh tersebut menjadi anaknya. Disitulah dia menceritakan betapa besarnya pengampunan yang telah Yesus kerjakan di kayu salib. Yesus mati untuk mengampuni, maka dia juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Semoga lewat perenungan dan kisah ini, kita juga mampu untuk mengampuni sesama kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.